Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini, sebagaimana biasanya insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wa Al-Muyassar, pembahasan kita dari kitab ini sampai pada tafsiran dari Al-Quran surat Ali Imran. Kali ini mulai ayat yang ke-56. Kita baca isi ayatnya terlebih dahulu untuk kemudian kita lanjut dengan tafsirnya. Qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir yang dimaksud di sini adalah yang kafir kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan akhirat, dan tidak ada bagi mereka seorang pun dari penolong. Tafsiran dari ayat ini, qala fa ammal ladzina kafaru bil masih minal yahudi aw ghalau fihi minan nasara fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya bil qatli wa salbil amwali wa izalatil mulk wa fil akhirati bin nar wa ma lahum min nasirin yansuruhum wa yadfa'u anhum adzab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir khususnya terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Allah di ayat tadi, adapun orang-orang yang kafir kepada Al-Masih, maksudnya adalah Isa, baik dari kalangan orang-orang Yahudi atau yang kekafirannya dalam bentuk ghalau fihi, melampaui batasan terhadapnya, dari kalangan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi jelas menampakkan pengingkaran, kekufuran kepada Nabi Isa. Dan orang-orang Nasrani pun sejatinya demikian, meskipun mereka tampak memberikan sikap yang
mengagungkan Nabi Isa. Hanya saja karena mereka terlalu berlebihan mengangkat Isa sebagai ilah di samping Allah, maka mereka pun dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Jadi yang kafir kepada Isa itu ada dua golongan, golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani, hanya bentuk kekafirannya itu berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengancam, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya, kata Allah, aku akan mengazab mereka semuanya, baik Yahudi maupun Nasrani, dengan azab yang keras di dunia. Apa azab yang Allah timpakan kepada mereka? Bil qatli, di antaranya adalah dengan al-qatl, kematian. Wasalbil amwal, kemudian dihilangkannya harta benda milik mereka. Wa izalatil mulki, dan dinyahkannya kekuasaan serta kerajaan mereka. Padahal tiga hal ini adalah tiga hal yang sangat mendukung ya, dalam kehidupan dunia. Kalau seseorang diberi kehidupan sehat, jasmani ya, tidak kurang sesuatu apapun, kemudian harta benda berlebih, tambah lagi punya kedudukan, selesai ya, kenikmatan di atas kenikmatan. Maka ketika tiga hal ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan apa? Azab. Allah azab orang-orang Yahudi, Allah azab orang-orang Nasrani karena mereka kafir kepada Isa di dunia, di antaranya dengan kematian. Kemudian juga dihilangkannya harta benda milik mereka, lalu ditiadakannya kekuasaan mereka. Wa fil akhirati binnar, adapun di akhirat maka Allah azab mereka dengan api neraka. Wa ma lahum min nasirin yansuruhum, kemudian Allah juga jelaskan di ayat itu bahwa tidak ada seorang penolong pun bagi mereka yang akan menolong mereka. Wa yadfa'u anhum azaballah, dan yang akan mencegah mereka dari azab Allah. Kalau urusannya sudah di akhirat, maka semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, maka tak seorang pun bisa mencegahnya. Nah, dan azab kalau hubungannya dengan akhirat, maka tentu saja tiada lain kecuali neraka. Ya. Dan itu azab yang paling dahsyat. Semua jenis azab ada di dalamnya. Nah. Selain itu juga orang-orang kafir diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Nah. Ini isi ayat yang ke-56. Berikutnya ayat yang ke-57, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Dan Allah itu tidak menyukai al-zalimin, orang-orang yang zalim, dalam artian kafir. Tidak berbanding lurus tentunya keadaan orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir diancam azab di dunia dan akhirat, sedangkan orang-orang yang beriman akan disempurnakan pahalanya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna, karena Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tafsirannya, qala wa ammal ladzina amanu billahi wa rusulihi wa amilu al-amala as-salihata wa yu'tihimullahu thawaba a'malihim kamilan ghaira manqusin wallahu la yuhibbul zalimina bisyirki wal kufri. Kata Allah di ayat tadi, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya, secara umum, meskipun ayat berhubungan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya, wa amilu al-a'mala as-salihat, dan mengerjakan amalan-amalan saleh,
fayu'tihimullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pahala atas amalan yang mereka kerjakan kamilan, secara sempurna, ghair manqus, tidak dikurangi sedikit pun. Setiap amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba maka akan mendapatkan balasannya, dan balasan yang diterimanya itu sempurna, enggak berkurang sedikit pun. Wallahu la yuhibbul zalimina bisyirki wal kufri. Kemudian Allah tegaskan di ayat itu bahwa Allah tidak mencintai az-zalimin, golongan yang zalim, melakukan kezaliman, bisyirki wal kufri, baik melakukan kezaliman dalam bentuk kesyirikan maupun melakukan kezaliman dalam bentuk apa? Kekufuran. Karena kata zalim jika disebutkan di dalam ayat, maka bisa jadi yang dimaksud adalah syirik, bisa juga yang dimaksud adalah kufur. Tergantung siyaknya, tergantung konteksnya. Nah, seperti Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, ayat yang ke-59 atau 58. Nah, qala dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikian itulah kata Allah Subhanahu wa taala, natsluhu 'alaika, kami bacakan kepadamu kisah seputar Isa alaihi salatu wassalam yang sudah kita lewati, ya, keterangannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Demikian itulah natsluhu alaika, yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, minal ayat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal yang menunjukkan kebenaran Isa alaihi salatu wassalam, wadh-dzikril hakim, dan peringatan Al-Hakim dari Allah Zat yang Maha Bijaksana. Tafsirannya, dzalika alladzi naqussuhu 'alaika fi sya'ni Isa min ad-dalailil wadhihati 'ala sihhati risalatika wa sihhatil Qur'anil Hakim alladzi yafsilu bainal haqqi wal batil fala syakka fihi wala imtira. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dzalikal ladzi naqussu 'alaika, itulah yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, fi sya'ni Isa, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Minad dalailil wadhihati, dan itu merupakan bukti-bukti yang jelas, ala sihhati risalatika, akan kebenaran risalahmu. Karena Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad SAW itu sudah disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Ketika ada kisah tentang Musa, ada kisah tentang Isa, maka ini sekaligus sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kalau ada orang yang gak percaya kepada Nabi Isa, berarti juga tidak percaya nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengkufuri satu rasul, satu nabi, berarti dianggap mengkufuri semua rasul dan nabi. Ya. Maka semua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Isa alaihi salatu wassalam itu menjadi bukti akan kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasihatil Qur'anil Hakim, dan menjadi bukti pula tentang kebenaran Al-Quran Al-Hakim, yang menjadi hakim, alladzi yafsilu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Fala syakka fihi wala imtira, maka tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada pula kebimbangan di dalamnya. Nah,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi dzalika natsluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Nah, peringatan al-hakim dari yang maha bijaksana, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu isinya adalah peringatan. Nah, bahkan salah satu nama dari Al-Qur'an itu adalah Az-Dzikr. Nah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun, itu dalilnya. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-59, inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan Isa alaihi salatu wassalam di sisi Allah itu seperti Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ini dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah manusia, fayakun, maka jadilah Adam. Tafsirannya, inna khalqallah li Isa min ghairi abin mathaluhu kamathali khalqillahi li Adam min ghairi abin wala ummin idh khalaqahu min turabil ardi. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-59 ini memberikan keterangan kepada kita tentang sebagian orang yang merasa bingung soal kemunculan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari rahim siapa? Maryam, sementara Maryam tidak punya suami. Ini jawabannya. Di ayat ini jawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, inna khalqallah li Isa, sesungguhnya penciptaan Allah terhadap Isa min ghairi abin, tanpa ada kehadiran seorang ayah, itu persis seperti penciptaan Allah terhadap Adam min ghairi abin wala ummin, yang hadir tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Isa alaihi salatu wassalam terlahir tanpa kehadiran seorang ayah. Kata Allah, tidak perlu bingung, tidak perlu risau, tidak perlu ragu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Adam tanpa ayah, bahkan sekaligus tanpa ibu. Jadi logikanya, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkan Isa tanpa adanya seorang ayah, hanya melalui rahim seorang wanita, maka Allah Subhanahu wa taala pun maha kuasa dan maha mampu untuk menghadirkan sosok Adam yang tanpa ada kehadiran ayah dan ibu. Ya. Idh khalaqahu min turabil ard, sebab Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Ya. Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, thumma qala lahu, kemudian Allah berfirman, kun basyaran, jadilah manusia, fakana, maka jadilah manusia. Nah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Inilah Allah. Ya. Sesungguhnya urusannya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah untuk mengatakan apa? Kun. Maka yakun, pasti jadi. Kalau Allah bilang jadi, jadi. Nah, jadi sangat mudah menciptakan apapun. Ya. Enggak ada hal yang mustahil yang bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kullu ma siwallahu fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut semesta, alam. Manusia juga bagian dari semesta. Nah, enggak ada pencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa, mampu menciptakan Isa dengan hanya melalui seorang ibu, tanpa kehadiran ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun Maha Kuasa lebih-lebih. Ya.
untuk menciptakan Adam meski tidak ada ibu dan ayah. Nah, qala fada'wa ilahiyati Isa likaunihi khuliqa min ghairi abin da'wa batilatun. Fa Adamu alaihi salatu wassalamu khuliqa min ghairi abin wala ummin. Wattafaqa al-jami' ala annahu 'abdun min ibadillah. Maka klaim bahwa Isa itu sebagai ilah, ya, sebagai Tuhan selain Allah, dengan alasan khuliqa min ghairi abin, Isa diciptakan tanpa kehadiran seorang ayah, da'wa batilah, adalah klaim yang batil. Nah, kenapa? Karena Adam alaihi salatu wassalam khuliqa, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi abin wala ummin, dengan tanpa kehadiran seorang ayah dan seorang ibu. Jadi nggak benar kalau ada orang yang menampakkan sikap ekstrim, sikap ghulu, sikap berlebihan, sampai mengangkat Isa sebagai ilah di samping Allah dengan alasan Isa lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Ya. Ini tidak benar, dakwah batilah. Kenapa tidak anggap saja Adam sebagai ilah di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Adam terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi sampai saat ini, ya, yang ada hanyalah sikap ekstrim terhadap siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Katakan kepada orang-orang Nasrani, kenapa tidak angkat Adam saja, jangan mengangkat siapa? Isa. Ya. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadzu billah. Nah, wattafaqal jami'u ala annahu 'abdun min ibadillah. Dari sisi ini ittafaqal jami', ada kesamaan semuanya antara Isa dengan Adam, ala annahu 'abdun min ibadillah, bahwa mereka adalah hamba dari hamba-hamba Allah azza wajalla. Nah, ayat yang ke-60, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtari. Al-haq, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kebenaran itu benar-benar datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Tafsirannya, al-haq alladzi la syakka fihi fi amri Isa huwa alladzi ja'aka ayyuhar rasul min rabbika fadam ala yaqinika wa ala ma anta alaihi min tarkil iftira wa la takun minasyakin. Al-haq, kebenaran, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat itu, kebenaran alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, fi amri Isa, soal Isa alaihi salatu wassalam, huwa alladzi ja'aka, adalah yang telah datang kepadamu wahai Rasul, min rabbika, dari Rabbmu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Isa adalah perkara yang hak, karena itu datang dari sisi Allah, ya, dari sisi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fadam ala yakinika, teruslah continue ala yakinika, di atas keyakinanmu bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Wa ala ma anta alaihi min tarkil iftira, dan teruslah continue engkau berada di atas apa yang engkau yakini, ya, min tarkil iftira, daripada dari meninggalkan apa? Al-iftira, membuat kebohongan tentang siapa? Isa. Nah, wala takun minasyakin, dan jangan sekali-kali engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Tinggalkan semua kebohongan tentang Isa, di antaranya keyakinan-keyakinan
yang menyatakan bahwa Isa adalah ibnullah, Isa adalah Allah, ya. Keyakinan Trinitas, tinggalkan semua itu, ya. Kemudian tanamkan keyakinan kebenaran tentang Isa dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, wala takun minasyakin, dan jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Makanya di ayat itu Allah menyatakan al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Fala takum minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Nah, al-haq ma jaa bihi al-kitab was sunnah. Kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. As-Sunnah yang sahihah ini mutlak benarnya, nggak ada penyimpangan sedikit pun di dalamnya, ya. Nggak ada hal yang meragukan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran dan semua yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih, itu adalah kebenaran, al-haq, ya, yang wajib kita terima. Nah, dan kita harus continue terus di atas keyakinan ini, tinggalkan segala macam kebohongan. Nah, qala wa fi hadza tathbitun wa tuma'ninatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, ya, ada semacam tathbit, semacam pemberian kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tuma'ninah, dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terus, ya, mereka berbicara soal Isa. Kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menolaknya, ya, mengingkari keberadaan Isa alaihi salatu wassalam, sementara orang-orang Nasrani terus mengeluh-elukan, memuji, memberikan sikap yang berlebihan terhadap Isa. Nah, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kokohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal Isa, bahwa Isa atau semua yang berhubungan dengan Isa adalah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang notabene mengingkari kehadiran Isa, bahkan kufur kepada Isa. Jangan juga terbawa oleh orang-orang Nasrani yang lebih cenderung bersikap ekstrim terhadap Isa, ya. Yang satunya ghulu dalam mengkafirkan, yang satunya ghulu dalam memberikan apa? Pujian, memberikan rekomendasi. Al-haq itu selalu di tengah-tengah, ya. Al-haq selalu di tengah-tengah. Nah, sehingga nampak jelas, ya, kebenaran itu. Karena di tengah-tengah tidak pro kepada yang berlebihan, tidak juga menampakkan pro kepada yang justru memberikan sikap yang tidak sewajarnya. Nah, tapi pertengahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai umat yang wasatan, ya. Umat yang wasat, umat yang pertengahan. Syuhada linnas, sebagai saksi bagi manusia. Nah, berikutnya ayat yang ke-61. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hajjaka fihi",
siapa saja yang mendebatmu dalam hal ini setelah datang kepadamu pengetahuan, ilmu, maka katakan kepada mereka, ta'alau, mari kita sama-sama, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil abna'ana wa abna'akum, anak-anak kami dan anak-anak kalian, nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Kemudian kita lakukan mubahalah, nabtahil, kita lakukan mubahalah, fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin, kita tetapkan semoga laknat Allah itu benar-benar menimpa kepada siapa di antara kita yang dusta. Ayat yang ke-61 dari surat Ali Imran ini dikenal dengan ayat mubahalah. Ya, mubahalah. Nah, dan mubahalah ini salah satu metode ya, yang memang ada syariatnya, tapi dilakukan dalam situasi dan kondisi yang betul-betul sempit. Dalam artian kita tidak secara bebas sedikit-sedikit lakukan apa? Mubahalah. Sedikit-sedikit lakukan mubahalah. Jika kebenaran itu bisa disampaikan, ya, bisa disampaikan dan dimungkinkan akan sampai, tidak ada penentangannya, dan umat pun menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, maka hindari untuk melakukan apa? Mubahalah. Nah, mubahalah itu doa bersama-sama ya, agar Allah menurunkan laknat kepada pihak yang berdusta. Ketika ada dua pihak, ada dua kelompok ya, yang ngotot keduanya, nah, masing-masingnya mengklaim yang benar, kemudian tidak ada cara lain dan jalan lain untuk betul-betul menampakkan mana yang benar dan mana yang salah, maka tariqahnya, cara yang dilakukan berikutnya adalah melalui mubahalah penentuannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dalam tafsirannya, faman jadalaka ayyuhar rasul fil masih Isa ibn Maryam min ba'di ma ja'aka minal ilmi fi amri Isa alaihi salam faqul lahum ta'alau nuhdhiru abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nattajih ila Allah bid-du'a an yunzila 'uqubatahu wa la'natahu 'alal kadzibina fi qaulihim al-musirrina 'ala inadihim. Allah di ayat ini memberikan bimbingan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di ayat ini, faman jadalaka ayyuhar rasul, siapa saja yang mendebatmu wahai rasul. Mendebatmu soal apa? Soal Isa alaihi salatu wassalam, Isa bin Maryam. Setelah datang kepadamu pengetahuan tentang Isa alaihi salatu wassalam, fakul, maka katakan olehmu kepada mereka, ta'alau, mari kita berkumpul, nuhdiru abna'ana wa abna'akum, kita kumpulkan anak-anak kita, anak-anak kami dan anak-anak kalian. Kita kumpulkan istri-istri kita, istri kami dan istri kalian. Kita kumpulkan, hadirkan diri-diri kami ya, dan diri-diri kalian. Tsumma nattajih ilallah, baru kemudian setelah itu kita menghadap kepada Allah berdoa dengan suatu doa yang isinya agar Allah menurunkan hukumannya dan laknatnya alal kadzibin fi qaulihim, kepada siapa saja yang berdusta dalam ucapannya, al musirrina ala inadihim, dan kepada siapa saja yang terus menerus ngeyel ya, ala inadihim, di atas pembangkangannya. Nah, ini mubahalah. Jadi bersama-sama sekali lagi menghadap Allah, meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hukuman, agar Allah menurunkan azab, agar Allah memberikan laknat kepada siapa saja yang berdusta dalam ucapannya
atau berdusta dalam perbuatannya. Nah, berikutnya ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal qasasul haq. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah kisah yang hak. Kisah yang benar-benar terjadi. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha al-aziz, maha mulia, al-hakim, dan maha bijaksana. Tafsirannya, qala inna hadzal ladzi anba'tuka bihi ayyuhar rasul min amri Isa lahuwan naba'ul haqqu alladzi la syakka fihi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, alladzi anba'tuka bihi, yang telah aku beritahukan kepadamu wahai Rasul soal Isa alaihi salatu wassalam, kisah-kisah soal Isa, lahuwan naba'ul haq, adalah berita yang benar-benar nyata terjadi, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan inna hadza lahuwal qasasu al-haq. Ya. Wa ma min ma'budin yastahiqqu li ibadah illallah wahdah. Wa ma min ma'budin yustahaqqu li ibadatu illallah wahdah. Tidak ada satu sembahan pun yang berhak untuk diibadahi, disembah, illallah wahdah, kecuali Allah saja. Nah, sekalipun orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Isa adalah ilah di samping Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di sini, ma min ilahin illallah. Enggak ada satu sembahan pun yang berhak disembah kecuali Allah. Banyak hal yang dianggap sebagai sesembahan, patung, batu, pohon, orang bahkan, tapi semua itu tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah itu hanya Allah, sekalipun semua yang disebutkan tadi diberi label, diberi nama sebagai sesembahan. Nah, wa innallaha lahuwal azizu fi mulkihi. Kemudian Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah lahuwal aziz fi mulkihi. Dialah yang maha mulia fi mulkihi, dalam kerajaannya. Al-hakimu fi tadbirihi wa fi'lihi, dan maha bijaksana dalam pengaturannya dan perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan wa innallaha lahuwal azizu al-hakimu. Aziz fi mulkihi, hakim fi tadbirihi wa fi'lihi. Nah, ayat yang ke-63, qala fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kata Allah, jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha bijaksana, maha tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tahu bil mufsidin, maha tahu tentang pihak-pihak yang membuat kerusakan. Tafsirannya, fa in a'radu an tasdiqika wattiba'ika fahumul mufsidun. Melalui ayat ini, ayat yang ke-63 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan jika mereka berpaling an tasdiqika, dari membenarkanmu, artinya tidak mau membenarkanmu, wa atba'ika wattiba'ika, dan mereka berpaling dari ittiba kepadamu, artinya enggak mau ittiba kepadamu, fahumul mufsidun, maka sejatinya merekalah orang-orang yang disebut mufsidun, melakukan apa? Kerusakan. Ya. Wallahu alimun bihim, dan Allah maha tahu tentang keadaan mereka yang sesungguhnya.
wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah pasti akan membalas mereka atas hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kalau seandainya ada yang tidak membenarkan ucapanmu, begitu kata Allah di ayat yang ke-63. Kalau seandainya tidak ada yang membenarkan ucapanmu atau yang tidak mau mengikutimu, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ulaika humul mufsidun. Nah, dakwah kepada tauhid itu harus terus digalakan. Ya. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini kepada nabinya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus galakan, terus sebarkan apapun yang terjadi. Gak ada alasan wah karena terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat kalau didakwahkan tauhid kepada mereka. Ini gak ada alasan yang seperti itu. Ini alasan yang tidak diterima. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini fa in tawallau, jika mereka berpaling, kalau mereka tidak mau membenarkan dakwahmu, kalau mereka tidak mau mengikutimu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang melakukan kerusakan. Artinya mereka lah sesungguhnya yang melakukan kerusakan, walaupun selalu mendengung-dengungkan perbaikan, selalu mendengung-dengungkan kemaslahatan bersama, ya, supaya tidak terjadi pertikaian, supaya tidak terjadi keributan. Jadi jangan dakwah tauhid, dakwah kepada yang lain saja dulu, dakwah kepada amal, ya. Ajak manusia untuk berbondong-bondong masuk ke masjid. Ini kan bikin aman, bikin damai, tidak ada kerusakan yang terjadi. Wah, slogannya Masya Allah, ya. Tapi tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jelas sekali ini kaitan antara ayat yang ke-62 dengan ayat yang ke-63. Ini hal yang patut untuk kita renungkan bersama. Di ayat yang ke-62 kata Allah, inna hadzalahu wal qasasul haq. Apa yang telah kami beritahukan kata Allah kepadamu soal Isa adalah benar-benar nyata adanya. Dan pada saat itu sikap manusia terhadap Isa terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang kafir, siapa mereka? Yahudi, dan golongan yang berlebihan kepada Isa sampai mengangkat Isa sebagai ilah. Siapa mereka? Nasara. Ya. Dijelaskan oleh Allah setelahnya, wa ma min ilahin illallah. Sekalipun ada orang-orang yang menyatakan bahwa Isa dianggap sebagai ilah, sembahan di samping Allah, maka kata Allah, ma min ilahin illallah. Enggak ada ilah, enggak ada sembahan kecuali Allah. Nabi SAW diperintahkan untuk terus mendakwahkan apa? Ini tauhid, la ilaha illallah. Fa in tawallau, di ayat berikutnya 63. Kalau mereka tidak mau mengikutimu, enggak mau percaya kepada kamu, dengan berbagai macam alasan, enggak suka kepada dakwah tauhid karena dengan berbagai macam alasan bisa menciptakan problem, bisa menciptakan muskilah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha alim, Allah sesungguhnya Maha tahu siapa yang suka melakukan problem. Ya. Mereka lah sejatinya yang menolak dakwah tauhid, yang mufsidun, yang berusaha untuk melakukan kerusakan. Bagaimana tidak dikatakan berusaha melakukan atau menciptakan kerusakan, sementara orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah itu adalah orang-orang yang memang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang besar. Orang-orang yang menolak tauhid adalah orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengancam
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka kepada dakwah tauhid, faulaika humuz zalimun, mereka zalim. Ya. Kok tidak suka kepada dakwah tauhid? Sementara itu dakwahnya para anbiya, dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk terus didengungkan. Ya. Nah, kepada fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ayat yang ke-64 Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, wahai Rasul, kepada ahli kitab, ya ahla kitab, ta'alau, kemari. Ya. Mari sini, ila kalimatin sawa. Kita sepakati satu kalimat yang adil, ya. Bainana wa bainakum, yang akan kita tegakkan di antara kita dan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Lihat, kalimat-kalimat itu diantaranya adalah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak ada sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Rabb di samping Allah. Ini kalimat sawa, kalimat yang lurus, kalimat yang adil, kalimat yang proporsional. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Qul ta'alau, ya ahlal kitab, kepada ahli kitab. Katakan, mari sini, hei ahli kitab. Kita menuju kepada satu kalimat, kalimat yang lurus, kalimat yang seimbang, kalimat yang adil, kalimat yang sawa, ya, yang kita tegakkan, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak ada di antara kita yang menjadikan sebagiannya dengan sebagian yang lain sebagai Rabb di samping Allah. Kemudian kata Allah, fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah muslimun, orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala qul ayyuhar rasul li ahli kitab minal yahudi wan nasara ta'alau ila kalimati adlin wa haqqin naltazimu biha jami'an. Katakan olehmu wahai Rasul, di ayat itu Allah merintahkan kepada Rasulnya, katakan olehmu wahai Rasul kepada ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, ta'alau, kemarilah, ila kalimati adlin, menuju satu kalimat yang adil, satu kalimat yang hak, naltazimu biha jami'an, yang kita pegangi bersama, kita komitmen dengannya secara bersama-sama. Apa itu? Wahya anna khussallaha wahdah bil ibadah, kita mengkhususkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Wala nattakhidhu ayya syarikin ma'ahu, dan kita tidak menjadikan, ya, adanya syarikat apapun itu, ma'ahu, di samping Allah subhanahu wa ta'ala, min wathanin, baik berupa wathan, berhala, au sanamin, atau patung, au salibin, atau salib, au tagutin, atau tagut, au ghairi dzalika, atau selain itu.
Wala yadinu ba'duna li ba'din bitta'ati min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita meyakini bolehnya memberikan ketaatan kepada sebagian yang lainnya di samping Allah Subhanahu wa taala. Fa in a'radu an hadhihi da'wah, kemudian Allah sampaikan bahwa jika mereka menolak an hadhihi da'wah, dari seruan ini, dakwah at-thayyibah, seruan yang baik ini, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ishhadu, saksikanlah, alaina bi anna muslimun, saksikan bahwa kami semua muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, munqaduna li rabbina, yang patuh kepada Rabb kami, bil ubudiyyati wal ikhlas, dengan peribadatan dan keikhlasan. Nah, qala wa da'watu ila kalimatin sawa kama tuwajjahu ila al-yahudi wan nasara tuwajjahu ila man jara majrahum. Lihat di sini di akhir tafsiran. Karena barangkali ada orang yang mengatakan, oh itu kan untuk Yahudi dan Nasrani, kalau untuk muslimin enggak berlaku lagi seruan apa? Tauhid. Disebutkan di sini dalam tafsirannya, wa da'watu ila kalimatin sawa, seruan kepada suatu kalimat yang sawa, yang adil, yang hak. Kama tuwajjahu ilal yahudi wan nasara, sebagaimana diarahkan kepada Yahudi dan Nasara, tuwajjahu juga diarahkan ila man jara majrahum, kepada mereka-mereka yang keadaannya seperti Yahudi dan Nasara, yaitu dari kalangan umat ini yang menolak, benci kepada tauhid. Nah, sama. Jadi nggak ada istilah, wah itu untuk Yahudi dan Nasrani. Sekarang kan banyak umat Islam, kita nggak perlu dakwah di tengah-tengah umat Islam kepada tauhid karena mereka semua sudah muslimin. Tidak. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak suka dengan apa? Tauhid. Buktinya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang gemar melakukan kesyirikan, berarti menolak ajakan apa? Tauhid. Maka kalimat ini pun layak untuk diarahkan, diserukan kepada mereka yang seperti itu keadaannya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari sini, kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sawa, satu kalimat yang lurus, satu kalimat yang hak. Kita komitmen bersama. Apa itu? Tauhid. Ya, la ilaha illallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.